Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat di sisi. Apa kabar pagi hari ini? Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Katakan haleluya. Boleh lihat kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Sambil tatap matanya, mungkin gak bisa senyum tapi lewat tatapan mata kita bisa berkata, Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkatiku. Saya percaya sepanjang hari ini kita mau kasih yang terbaik bagi Tuhan, amin. Karena Tuhan Yesus sudah menjagai kita, melindungi kita, menyertai kita. Dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk membawa persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak orang di luar sana, Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka terbaring di rumah mereka, di rumah sakit, mereka gak berdaya datang ke rumah Tuhan. Namun hari ini Tuhan percayakan hidupmu dan hidupku untuk membawa persembahan korban syukur. Mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan 3 kali haleluya, 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 haleluya. Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ini ibadah Tuhan. Lakukan sesuatu yang dahsyat di tempat ini. Kami sepakat berkata, ditinggikan Engkau ya Tuhan, Raja segala raja. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Bersama katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidup.
Angkat suara terlebih lagi sama Tuhan kami saudara. Yes Lord. Kami percaya Engkau akan dipermuliakan sepanjang hari. Biar segala persembahan kami kudus, kudus, kudus bagimu Tuhan Yesus. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa. Kami terlalu bergairah menyembah Tuhan. Dan bagi Tuhanlah segala kemuliaan dan hormat. Amin, amin, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri katakan bersama, ku tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Agungkan nama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu. Sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak disembah. Mari nikmati Tuhan Yesus mati. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau layak dimuliakan. Haleluya, 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 sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau layak Tuhan. Sampai tempat ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Biar Engkau menikmati pujian kami, biar Engkau menikmati penyembahan kami, dan kami menikmati kehadiran-Mu. Haleluya. We love you Lord Jesus. Kami mau katakan kami suka menyembah-Mu. Yesus Engkau terlalu dahsyat. Yesus Engkau terlalu besar. Shakara
Sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya kesehatan kita, ekonomi kita akhir-akhir ini morat-marit. Namun kita mau percaya, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satu yang kita percaya. Dia sanggup memelihara hidup kita sampai hari ini. Kita percaya sampai untuk selama-lamanya. Dia sanggup memelihara kita. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Kami teduhkan hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau pastikan ibadah kami gak biasa-biasa. Mungkin selama ini kami datang ke rumah Tuhan sebagai rutinitas. Kami datang, mungkin kami pulang gak bawa apa-apa. Namun hari ini Roh Kudus jamah setiap kami. Supaya kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Dan apapun yang terjadi atas kehidupan jemaatmu, kami mau katakan bersama-sama dengan sepakat. Yesus, kami tetap percaya kepadamu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh yeah. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami datang lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Ini kami Tuhan. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan. Sebab aku ini hamba. Sebab aku ini hamba. Bapa, jadilah seturut kehendak-Mu atas hidup kami. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, Yesus kami percaya. Yesus,
Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Sungguh kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang begitu mengasihi kami, yang begitu mempedulikan hidup kami, yang begitu berkorban untuk hidup kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami ada. Kami hadir di tempat ini memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan kami semua akan diberkati oleh Engkau Tuhan. Bahkan sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan saat ini Tuhan. Adalah saatnya kami mau duduk diam sedengan dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, bahkan jemaat-Mu. Roh Kudus Allah yang tidak terbatas memampukan hamba-Mu bahkan kami semua, supaya kami mengerti akan firman kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang berkati sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, oh ya, terima kasih David. Ya, saking semangatnya David itu ya. Oke, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Iya, mantap. Tapi jangan biasa di luar ya. Ya. Oke, mari kita lihat satu firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-24. Ya, itu ada slide-nya ya. Tapi saya membiasakan supaya kita itu membuka Alkitab, saudara. Atau handphone juga nggak apa-apa. Yang penting kita ada usaha untuk membuka, ya. Gitu. Karena kalau kita sudah terbiasa tidak membuka, itu saudara. Di gereja aja sudah nggak mau buka, apalagi di rumah, saudara. Saya agak curiga. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dan kita baca bersama-sama. 2, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Amin. Siapa yang ada di dalam Kristus? Coba saya mau lihat angkat tangannya. 10 orang. Yang lain di dalam mana? Ya. Coba, siapa yang ada di dalam Kristus? Angkat tangan. Yang angkat tangan saya panggil ke depan. Ya. Oke. Ya. Kita semua sudah ada di dalam Kristus. Amin. Amin. Oke. Kalau begitu kita akan buktikan masing-masing kita apa benar ada di dalam Kristus. Nah, pagi hari ini dibawa tema menyalibkan kedagingan, saudara. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan segala macam daging. Tidak ada, saudara. Ini berbicara mengenai natur, ya. Natur manusia, ya. Sifat manusia. Manusia yang lama, manusia yang ketiga sudah jatuh di dalam dosa, saudara. Jadi, Bapak Ibu, ya, saya mau bertanya begini. Pernah enggak kita, ketika kita itu percaya Tuhan, atau kita merasakan satu kebaikan Tuhan, atau jamahan Tuhan, atau berkat Tuhan, atau apapun yang Tuhan buat di dalam hidup kita, terus kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh setia dengan Engkau. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau rajin ibadah, gitu saudara ya. Saya mau berdoa setiap hari, gitu ya. Bahkan Tuhan sebelum ayam berkokok 3 kali, saya sudah baca Alkitab 3 pasal. Nah, ya. Betul? Nyataannya saudara, sampai ayam itu mati juga nggak ada yang dibaca, saudara. Komitmen yang seperti itu, saudara, itu sering kali
ada di dalam diri setiap orang percaya ketika dia mengalami sesuatu pekerjaan atau perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup dia. Nah ini saudara, ada komitmen. Tetapi kenapa pada saat pelaksanaannya itu saudara, itu tidak terjadi? Nah saudara, ini kedagingan ini saudara. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada awalnya kita harus sadari begini saudara. Kenapa kedagingan itu ada di dalam hidup kita? Kenapa kita selalu ada di dalam perbuatan-perbuatan daging saudara? Saya mau katakan begini Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada waktu Allah Allah menciptakan ini siapa? Adam dan Hawa. Nah ini saudara Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mereka berdua ini tanpa dosa. Oh ya, makasih Pak Gembala. Pak Gembala nggak kelihatan kali. Di sana kelihatan? Ya. Ditampil nggak sini ya? Enggak ya. Nah, ini tanpa dosa saudara ya. Jadi Allah ciptakan. Nah, mereka berdua ini manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Betul? Nah, akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Nah, mereka ini, ini sorry Bapak Ibu ya. Jadi ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa ini, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa. Nah ini, dosa ini saudara, mereka ini sudah tercemar oleh dosa. Bapak Ibu tahu telur? Tahu telur ya, ibu-ibu tahu ya? Biasa bikin kue atau yang mau bikin telur dadar, seperti kesukaanku. Kalau kita bikin kue, ya katakanlah 10 butir. Kita campurkan di adonan 1, 2, 3, sampai 9. Dan butir yang ke-10 itu busuk saudara. Tapi udah terlanjur. Udah terlanjur jatuh, tercampur. Nah itu saudara, hidup kita manusia ketika sudah jatuh dalam dosa, ini yang tanpa dosa, ini sekarang saya tercemar karena dosa saudara. Jadi apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Paulus mengatakan, coba slide yang kedua. Seluruh bagian tubuh merupakan sebuah totalitas yang dikenal sebagai kedagingan. Sehingga dikuasai sedemikian rupa oleh dosa. Sehingga dimanapun kedagingan berada, di situ jugalah hadir segala bentuk dosa. Dan tidak ada hal yang baik yang bisa hidup di dalamnya saudara. Itu penjelasan Paulus dari bahasa Yunani Sars ya, yang di atas. Nah saudara, kita ini sudah tercemar semua oleh dosa. Sudah tercemar oleh dosa. Ini diciptakan Allah ini tanpa dosa. Tanpa dosa. Karena apa? Allah menciptakan mereka segambar dan serupa Allah. Itu ya. Nah, coba kita lihat Kejadian pasal 5 ayat 3. Kejadian pasal 5 ayat 3. Kalau boleh ditampilkan gak apa-apa. Kejadian pasal 5 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setelah Adam hidup 130 tahun. Ia memberanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Keturunan Adam, Kain, Set, Enos. Nah saudara, dikatakan bahwa menurut rupa dan gambarnya. Rupa dan gambar siapa? Rupa dan gambar siapa itu? Kejadian pasal 5 ayat 3. Ini saudara, Adam. Ketika manusia ini diciptakan oleh Allah, Adam dan Hawa, ini serupa dan gambar dengan Allah. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka jadi berdosa. Dan
dan segala keturunan dari Adam, Kain, Set, Enos dan seterusnya, karena mereka sudah berbuat dosa, sudah tercemar dosa, sehingga Alkitab mencatat Adam memperoleh anak menurut rupa dan gambarnya, saudara. Jadi rupa dan gambar siapa? Adam. Jadi sudah berdosa, saudara. Jadi sudah berdosa. Nah, itu keturunan Adam dan sampai kita, saudara. Wah, sehingga Daud berkata bahwa di dalam dosa aku dikandung ibuku, ya. Sejak dalam kandungan manusia itu sudah berdosa. Tidak ada hal yang baik, tidak potensi yang baik di dalam diri manusia. Semua sudah tercemar oleh dosa. Totalitas seluruh bagian anggota-anggota tubuh sudah berdosa. Sudah tercemar oleh dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang diistilah bahasa Alkitab yang disebut dengan natur dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita ini adalah orang-orang yang berdosa sebelum saudara Kristus itu datang, saudara ya. Nah, tapi kita akan belajar saudara lebih lanjut lagi. Jadi ketika Kristus itu datang, dia membaharui hidup kita. Amin. Nah, sebelum dia membaharui hidup kita, saudara, kita harus menyadari bahwa keberadaan kita sebagai manusia ini adalah manusia-manusia yang berdosa. Ya. Jadi tidak ada istilahnya kalau bayi lahir itu bersih, putih, tanpa dosa. Enggak ada, saudara. Sejak dalam kandungan kita, Daud berkata, aku sudah berdosa, saudara. Ya. Sejak dalam kandungan kita sudah berdosa. Nah, natur dosa itu yang dibahas Paulus di dalam kitab Roma, sehingga Paulus berkata begini, bukan apa yang baik yang aku perbuat, tetapi apa yang jahat. Bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, tetapi apa yang tidak aku kehendaki yang jahat, itu yang aku perbuat, saudara. Karena apa itu, saudara? Karena sudah berdosa. Ada dosa, saudara. Sudah tercemar dengan dosa, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, next slide. Bagaimana maksudnya? Alkitab menjelaskan bahwa manusia tidak mulai dengan kondisi seperti ini, saudara ya. Tidak. Tuhan berkata bahwa marilah kita berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia itu gambar, menurut gambar dan rupa kita dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, jadi apa itu natur dosa atau apa itu kedagingan, saudara? Kedagingan yaitu segala sesuatu yang menentang Allah dan mencari kepuasan dosa. Jadi saudara, segala hal apa saja saudara yang pokoknya itu menentang Allah. Dan selalu mencari kepuasan dosa. Ya, percabulan misalnya, perzinahan saudara, itu adalah dosa. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana manifestasi atau wujud dosa itu dalam hidup kita? Apa wujud dari kedagingan di dalam diri manusia? Nah, gini. Alkitab menjawab pertanyaan sebagai berikut. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir dan seterusnya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, kita manusia yang berdosa ini, kedagingan kita itu muncul ya, keluar dari perbuatan-perbuatan daging ya. Jadi istilahnya kedagingan itu seperti, kalau saya katakan seperti pabriknya dosa, saudara. Pabriknya dosa. Jadi apa yang lahir dari kedagingan, produksi yang diproduksi dari kedagingan, itu menghasilkan hal-hal yang berbau dosa seperti yang disebutkan tadi, saudara.
Nah, kita sebagai orang yang percaya, ya, tentunya kita harus mewaspadai hal-hal ini. Tapi nanti saya akan bahas hal itu. Kita sekarang sudah tahu apa itu wujud dari kedagingan, dari perbuatan-perbuatan daging. Sekarang kita lihat dulu, next slide, apa resiko atau dampak atau konsekuensi dari kedagingan. Alkitab mengatakan bahwa hidup dalam kedagingan menimbulkan sejumlah konsekuensi mengerikan. Ya, Alkitab menyatakan bahwa mereka yang hidup menurut kedagingannya yang tidak berkeinginan untuk berubah atau bertobat dari perbuatan dosa mereka akan mengalami pemisahan dari Allah baik kehidupan saat ini maupun kehidupan selanjutnya. Sebab jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati. Tapi jika kamu hidup oleh roh mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan dan seterusnya. Ini resiko saudara dari kedagingan. Ya. Kalau kita sudah tahu resikonya saudara, tentunya membuat kita itu menjadi berpikir. Membuat kita itu takut saudara. Karena resikonya itu mengerikan. Kita akan terpisah dengan Allah. Bukan hanya waktu di dunia ini saja, tetapi sampai selama-lamanya saudara. Jadi mengerikan konsekuensi risiko dari hidup di dalam kedagingan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kedagingan? Next. Yang pertama, harus jujur saudara. Harus mengakui perbuatan-perbuatan dosa kita kepada Allah. Itu ada firman-Nya. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Saudara, harus ada pengakuan, harus ada kejujuran di dalam hidup kita. Untuk mengalahkan kedagingan. Ya, kita harus sadar saudara bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Kita ada di dunia ini, kita masih darah dan daging saudara. Nanti setelah kita bersama-sama dengan Tuhan, baru kita hidup sempurna seperti Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kedagingan? Berjalan dalam roh atau hidup dipimpin oleh roh. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi hidup dipimpin oleh roh supaya kita itu bisa mengalahkan segala kedagingan yang ada di dalam diri kita. Yang berikutnya, yang ketiga, ya, harus mematikan daging, saudara. Ya, secara praktis begini, orang percaya harus dengan sengaja, ya, harus dengan sengaja menjauhi natur kedagingan yang lama. Sebagai gantinya mereka harus membinasakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baru yang digerakkan oleh roh. Firman Tuhan, tetapi aku telah melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan dan seterusnya, saudara. Jadi harus dimatikan kedagingan itu. Nah ini saudara, saya akan sedikit di sini agak lebih lama untuk jelaskan hal ini. Bagaimana kita mematikan keinginan daging? Kita tahu, yes, hidup dipimpin oleh roh. Ya. Kita harus jujur di hadapan Tuhan, yes, betul. Tapi nyatanya, buktinya, kenyataannya, kita tetap masih melakukan dosa. Betul? Betul Bapak Ibu? Siapa di sini yang tidak melakukan dosa? Masih. Nah saudara, mematikan kedagingan itu saudara,
Bukan seperti kita nyalain lilin, terus kita tiup, mati. Saudara. Tapi saya mau kasih gambaran begini, saudara. Itu seperti kebakaran. Nah, kebakaran kan kalau mobil pemadamnya lama, bahkan dia sampai pun itu butuh suatu proses, saudara. Sehingga lama, baru mati. Tetapi juga tetap ada hasilnya dari kebakaran itu. Nah, saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kedagingan itu ada di dalam diri kita, segala perbuatan-perbuatan daging yang tadi itu, saudara, itu tidak dengan mudahnya atau tidak seperti membalikkan telapak tangan terus itu sudah selesai. Enggak, saudara. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pahami di sini, saudara? Apa fungsinya kematian dan kebangkitan Kristus? Ketika Yesus berkata bahwa sudah selesai. Berarti segala sesuatu sudah selesai. Artinya segala proses karya keselamatan itu sudah selesai. Oleh kematian Kristus, Alkitab berkata kuasa dosa itu sudah hilang, saudara. Yesus itu sudah menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga kita menjadi orang yang benar, saudara. Nah, kita diangkat menjadi orang benar. Status kita menjadi orang benar. Tetapi secara status benar, tapi kita ini masih orang berdosa. Karena kita ini masih manusia. Masih daging, saudara. Saya kasih contoh begini, saudara, soal status. Katakanlah saya ini mahasiswa, status saya mahasiswa Universitas Allah, kata begitu lah, tidak mau sebut merek. Status saya mahasiswa Universitas A. Status saya itu tidak mempengaruhi saya pinter, saya bodoh, saya rajin, saya malas. Status saya tetap mahasiswa ya, Universitas A. Status saya tetap mahasiswa. Tetapi pinter, bodoh, malas, rajinnya saya, ya itu saya, saudara. Nah itu, saudara, status kita sebagai orang benar. Itu tidak otomatis kalau kita udah benar, kita udah pasti baik. Sudah tidak berbuat dosa, sudah tidak berbuat jahat, sudah tidak ada kemungkinan yang berdosa. Tidak, saudara. Nah karena itu Paulus bilang matikanlah dalam dirimu segala perbuatan-perbuatan daging, saudara. Karena enggak ada cara lain, saudara. Bagaimana mematikan keinginan daging? Hidup dipimpin oleh roh, saudara. Enggak ada cara lain, saudara. Hidup dipimpin oleh roh. Bagaimana kalau saya belum punya Roh Kudus? Itu berarti Anda belum percaya Yesus. Efesus 1 ayat 13. Kalau siapa yang percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi kita percaya Yesus itu ada Roh Kudus. Otomatis Roh Kudus itulah yang memimpin kita, saudara. Kita harus beri hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan yang lain, saudara. Nah, hidup kita itu hanya dua. Dipimpin Roh Kudus atau kedagingan. Kalau kita dipimpin Roh Kudus berarti daging mati. Tetapi kalau kita membiarkan hidup kita di dalam kedagingan, nah itu, saudara. Berarti kita akan terus ada di dalam hidup di dalam daging. Ini yang saya katakan tadi, saudara. Perjuangan melawan dosa. Perjuangan kita melawan kedagingan itu membutuhkan suatu kedisiplinan rohani yang kuat di dalam diri kita. Dan bukan hanya itu, saudara. Saya pikir juga butuh kasih karunia dari Tuhan. Gak mungkin kita, gak bisa kita, saudara, hidup benar di hadapan Tuhan tanpa kasih karunia dari Dia. Gak bisa kita untuk berusaha. Ya.
Tidak bisa. Kita mau bertapa, mungkin mau menyendiri supaya jauh dari dunia ini seperti orang-orang asketisisme, saudara, yang penganut ajaran itu. Menjauh dari dunia, hiruk pikuk dunia, gak mau nonton TV, gak mau main handphone kalau zaman sekarang. Pokoknya doa saja. Mau di gua, di hutan mana yang sendiri, supaya hidup kudus, saudara. Bukan, saudara. Bukan. Ingat, kita ini masih manusia. Masih ada dosa, saudara. Karena itu, Yesus bilang kita itu perlu yang namanya hidup kudus, saudara. Jadi, begini saudara ya. Ketika kita udah jatuh di dalam dosa, nah, walaupun kita ini orang benar, nah proses ini sampai pada kekekalan lah, katakan begitu ya. Nah di sini, posisi kita ini di sini, orang benar, status kita. Nah di sini ada yang namanya, ini kan namanya pembenaran ya, pembenaran. Ya kira-kira begitulah tulisannya. Nah setelah pembenaran kita hidup terus ini saudara. Nah ini namanya pengudusan ya. Nanti di sini namanya kemuliaan ya, nanti itu ya. Nah di sini hidup kita sampai selama di dunia ini ada di sini. Pengudusan saudara. Jadi hidup di dalam pengudusan. Terus menerus dibaharui. Terus menerus dibaharui. Sampai pada kesempurnaan. Sehingga tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini mengembalikan manusia ini yang berdosa kepada di sini lagi saudara. Sesuai dengan penciptaan Allah mula-mula. Sempurna saudara. Sempurna. Sehingga karakter Allah, segala sifat-sifat Allah itu menjadi sifat-sifat manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, saudara. Dia adalah ciptaan baru di sini. Ciptaan baru. Ya. Ini yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang ditebus, yang diangkat, yang dimerdekakan, yang dilepaskan, yang dipulihkan dari dosa. Sehingga kita menjadi manusia yang baru, yang hidup terus-menerus di dalam pengudusan setiap hari sampai kemuliaan nanti, saudara. Nah itu prosesnya ini, saudara. Nah di situ yang membutuhkan satu kedisiplinan rohani. Hidup benar-benar saudara bukan lagi soal apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah itu saudara, hidup diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga saudara kita bisa mematikan segala kedagingan. Kesimpulannya mari kita lihat. Ini satu kesimpulan yang luar biasa. Susanna Wesley. Nah ini. Ibu dari pengkhotbah besar dan penulis lagu himne kakak beradik John dan Charles Wesley. Ya John Wesley adalah bapak pendiri gereja Metodis. Ya. Teman saya sama Pak Esra itu. Ya. Dia punya ibu namanya Susanna. Dia menjelaskan mengenai dosa dan kedagingan. Dia katakan begini, apapun yang melemahkan akal budimu, merusak kelembutan hati nuranimu, menghalangimu untuk merasakan hadirat Allah, atau merenggut kesukaanmu atas hal-hal rohani. Singkatnya,
Jika sesuatu membuat otoritas dan kuasa kedagingan lebih besar daripada kuasa Roh Kudus, senikmat apapun hal itu tetap merupakan dosa. Nah, saudara, ngerti nggak? Bingung? Oh, bingung ya? Coba tampilkan lagi, Os, ya. Jadi begini, saudara. Jadi kalau hidup kita, intinya begini, kalau hidup kita itu saudara, masih saudara, kedagingan itu yang lebih besar saudara. Hal-hal senikmat apapun, Anda merasakan nikmat di dalam ibadah ini, Anda merasakan nikmat dalam pujian penyembahan saudara. Tetapi kalau kuasa kedagingan itu lebih besar, hei saya kasih tahu, hanya 1 jam di sini, 2 jam di sini, di luar itu lebih banyak saudara. Kalau kuasa kedaginganmu itu lebih besar, sia-sia saudara apa yang kamu lakukan hari ini. Sia-sia saudara. Anda mau menikmati nikmat apapun saudara. Tetapi hidupmu sehari-hari itu dikuasai oleh kedagingan saudara. Itu maksudnya saudara. Karena itu kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk kami setia dan terus taat kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami terbatas. Kami sadar Tuhan, tanpa Tuhan hidup kami sia-sia. Tuhan, betapa beratnya perjuangan kami melawan hawa nafsu kedagingan, melawan dosa. Tapi kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Engkau memberikan kami Roh Kudus sebagai penolong kami. Yang akan menolong kami, yang selalu menolong kami, yang selalu mengingatkan kami, menginsafkan kami akan segala kelalaian bahkan perbuatan kejahatan dosa yang kami perbuat. Dan kami boleh kembali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu Engkau berikan. Sehingga kami Tuhan berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Berjalan di jalan kehidupan, bukan jalan kebinasaan. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Untuk firman-Mu, untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan betapa kami tidak mampu. Engkau tahu betapa kami Tuhan tidak berdaya. Karena itu Tuhan, Engkau memberikan seorang penolong bagi kami. Untuk menolong kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Menolong iman kami. Supaya kami tetap percaya. Dan terus hidup di dalam kekudusan. Di dalam kebenaran. Sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus Allah itu sekiranya akan terus memimpin hidup kami. Supaya hidup kami sepenuhnya dikuasai, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bukan kedagingan yang mempengaruhi hidup kami. Tuhan, terima kasih. Ajar kami dan bawa kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan melihat dan bersama-sama berdoa untuk anak yang akan diserahkan kepada Tuhan Yesus melalui iman dari ibunya, Ibu Maya Setiati. Saya undang Ibu berserta anak untuk maju ke depan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, menghadap ke jemaat.
Mari kita arahkan hati, kita akan arahkan tangan kita ke atas anak Grosso. Tuhan, pada hari ini, sebagaimana iman daripada Ibu Maya Setiati Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan kami menyerahkan anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak Grosso, Kanavaro, Pangkorade Tuhan. Ke dalam tangan-Mu yang gagah perkasa, yang kuat Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan mengikutinya sepanjang hidupnya Tuhan. Immanuel, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa, kiranya anak ini sudah berada di dalam penyertaan-Mu. Haleluya. Tuhan berkati juga Ibu Maya Tuhan, dalam mendidik anaknya Tuhan. Kira Tuhan berikan kekuatan Tuhan, berikan Tuhan penghiburan, berikan dia pengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan, jikalau hari ini Tuhan, suami dari ibu telah dipanggil pulang Tuhan, kami percaya Tuhan Kau Allah Tuhan yang sanggup Tuhan menyertai hidup ibu ini Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan tangannya. Tuhan berkati dia Tuhan dengan hikmat agar dapat mendidik Grosso di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi. Aku berserah. Aku berserah. Tetapi kita menyerahkan anak seperti Tuhan Yesus diserahkan pada saat dia berumur 40 hari, serahkan ke bait Allah. Demikianlah juga dengan iman ibu menyerahkan Grosso ini itu dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Kami mengucapkan selamat atas penyerahan anak Grosso ya Ibu Maya ya. Doa kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang pastinya nama Tuhan dipermuliakan, dan Ibu Maya walaupun single parent tetap Tuhan perlengkapi dan menjadi mama, papa yang hebat bagi anak-anaknya. Boleh kita kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan amplop persembahan, bolehkah melambaikan tangannya, nanti para pengerja kami akan melayani Bapak Ibu Saudara. Adakah yang belum mendapatkan amplop persembahan? Pak Stephen belum dapat. Pembicara kita jangan sampai berhubung karena masih prokes Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita mau memberikan persembahan tidak diedarkan kantong persembahan, namun di pintu keluar ada 2 kotak persembahan. Mari Bapak Ibu yang mau memberikan perpuluhan, pembangunan atau ucapan syukur, nanti masukkan saja di kotak persembahan yang ada di sebelah kanan saya dan jangan dibawa pulang.
tapi cemplungkan, masukkan ke dalam kotak itu. Namun sebelumnya kita doakan persembahan kita supaya Tuhan dipermuliakan dan Bapak Ibu yang memberi diberkati Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, memberkati sepanjang minggu ini. Kami tahu karena Engkau Jehovah Jireh bagi kami, Allah yang mencukupkan kehidupan kami dan memelihara hidup kami dengan sempurna, sekalipun dalam kondisi sulit sekalipun, namun kami melihat pertolongan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami sehingga kami hari ini boleh bisa menikmati hari-hari kami. Bapak, kami angkat persembahan kami rindu kuduskan, biar melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan dan pakai gereja ini untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, kami percaya Tuhan akan membalas menurut kekayaan dan kemurahannya. Di dalam nama Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Selamat memberi nanti Bapak Ibu Saudara. Dan kami menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya 1 ini, bolehkah melambaikan tangannya? Kalau pepatah berkata tak kenal maka tak sayang, makin kenal makin sayang. Asik. Adakah? Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah keluarga di dalam Tuhan dan gereja. Boleh bangkit berdiri Pak? Iya, ada seorang Bapak di sebelah kanan saya. Ada lagi kah Bapak Ibu Saudara? Ada yang di depan sini? Jangan malu-malu Pak. Oh sudah lama, stok baru. Oh baru, iya. Silakan duduk kembali Pak. Di depan baru, selamat datang Pak. Iya, ini bapak-bapak aja yang datang nih, ibu-ibu nggak ada. Iya, puji nama Tuhan. Selamat datang, gereja ini sangat terbuka untuk kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, kita akan menyaksikan pengumuman. Kami persilakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Daniel Supriyanto atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Stephen Tirajo dan Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Stephen Tirajo atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Mari kita hadiri ibadah Jumat Agung, yang akan diadakan besok Jumat tanggal 15 April pukul 10 pagi. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Untuk bimbingan pranikah, akan diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pres atau komsel, akan diadakan besok Rabu, pukul 7 malam. Untuk mendapatkan renungan setiap hari, dan informasi lebih lanjut, mari kita semua, untuk mengikuti sosial media GBI PCC Puri Mansion. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kembali kami ingatkan Bapak Ibu, hari Jumat kita ibadah lagi di tempat ini, Jumat Agung jam 10 pagi. Mari bawa keluarga, istri, suami, dan kerabat untuk kita boleh bersama-sama merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Mungkin ada tambahan dari Pastor Daniel? Ya. Ya, jadi karena ibadah kita 1 kali untuk Jumat Agung, kita akan buka 2 lantai, ya, lantai 2 dan lantai 3. Jadi tidak ada sekolah minggu. Bagi jemaat yang membawa anak, boleh silakan nanti diarahkan oleh usher ke lantai yang 3. Ya, kita sudah siapkan sarananya lebih baik. Jadi dapat mengikuti juga ibadah secara live, walaupun tidak bertemu muka ya, langsung bertemu layar monitor.
tetapi semuanya sama saja sana ya. Amin, amin. Dan kita akan juga menambah bangku, kursi di bawah, tapi tetap kita akan siapkan di atas. Untuk yang ibadah hari Minggu Paskahnya, kita tetap lakukan 2 kali, jam 9 dan jam 11. Itu saja pengumuman dari kami. Untuk jika mau bersama-sama kita kompak pakai warna hitam buat hari Jumat, nanti hari Minggunya kita boleh ada suasana warna ungu. Ya, terima kasih, itu aja pengumumannya. God bless. Ya. Tambahan. Baik, tambahan. Ya, silakan. Ya, jemaat Tuhan, diberitahukan kepada kita semua, tadi nggak ada di pengumuman. Hari ini jam 1 siang kita akan mengadakan seminar Praise and Worship. Wow. Ya, diundang kepada kita semua, ya, supaya kita dapat ya mengerti secara alkitabiah, pujian, penyembahan dalam memuji, menyembah Tuhan. Ya, mari diundang. Ini bukan buat core team aja, tapi seluruh jemaat yang sekiranya mau hadir di dalam seminar ini jam 1 siang hari ini. Yang mau ikut ibadah kedua juga langsung lanjut aja gitu ya. Jadi hari ini kita full di gereja aja. Gitu Amin. Ya. Jam 1 siang ditunggu buat kita semua. Amin, Tuhan memberkati. Baik jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpuji nama Tuhan, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat. Engkau masih peduli kepada setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan sedang berbicara buat kami agar hidup kami ini kami persembahkan untuk Tuhan. Tubuh ini kami persembahkan untuk Tuhan, menjadi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sudah selesai menyampaikannya, tapi Roh Kudus akan terus bekerja agar kami keluar dari tempat ini sampai ke rumah. Dalam seharian kami minggu ini kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Mari kita berdoa buat Pak Steve yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan kami percaya itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan sedang bekerja. Untuk itu Tuhan berkati keluarga besar Pak Steve berlimpah-limpah Tuhan. Istri dan anak-anaknya Tuhan, semuanya dalam lindungan Tuhan. Kami percaya apa saja yang dikerjakan oleh hamba-Mu ini Engkau buat berhasil. Di dalam pelayanannya, pekerjaan istrinya Engkau buat berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gembala sidang kami di tempat ini, Pak Daniel Suprianto sebagai pemimpin rohani kami di tempat ini. Tuhan terus berkati kemana saja hamba-Mu Engkau utus untuk melayani maupun bekerja Tuhan. Apa yang diperbuatnya menyenangkan hati Tuhan dan melalui kehidupannya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar Tuhan, hamba-Mu akan menjadi berkat di gereja Patoto Tuhan, biar Tuhan yang akan terus pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar melalui penyampaian firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jemaat yang diberkati Tuhan. Juga berkati keluarga besarnya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Agar mereka semua aman dalam lindungan Tuhan. Kemana saja hamba-Mu ini Tuhan, bersama keluarganya, melangkahkan kakinya Tuhan. Malaikat-malaikat-Mu menyertai mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari setiap sakit, penyakit, virus maupun orang-orang jahat. Agar mereka, hidup mereka selalu diberkati. Usaha bisnisnya berkati Tuhan. Apa yang diperbuatnya Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat di sisi yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan kami, Engkau Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Jemaat di sisi biar Tuhan buka jalan ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau dalam pergumulan dalam keluarga Tuhan yang akan memberikan pemulihan dalam keluarga. Juga dalam pekerjaan yang mencari pekerjaan yang sedang bekerja. Biar Tuhan berkati jemaat di sisi, untuk jemaat di sisi boleh menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, anak-anak muda, biar Tuhan yang kami pertemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Mereka tidak melihat harta, tampan, cantik, tapi mereka mau mempertemukan pasangan hidup takut akan Tuhan. Melayani Tuhan, hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk itu Tuhan, anak-anak muda di sisi, biar Tuhan yang akan menuntun mereka Tuhan. Agar hidup mereka tidak menjadi seperti anak-anak dunia. Tapi mereka boleh mempengaruhi teman-teman mereka di dunia sekuler mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap oma opa yang ada di tempat ini. Firman Tuhan berkata,
sampai punti rambut Engkau akan menggendong Tuhan. Engkau terus memberikan kesehatan, umur panjang buat oma opa Tuhan. Agar mereka Tuhan tetap bersuka cita, mereka percaya Tuhan, memberikan semangat, memberikan mereka Tuhan Yesus berkat yang berlimpah-limpah, kesehatan jasmani, kebutuhan mereka Tuhan pelihara. Biar oma opa Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Anak-anak mereka, cucu, menantu semuanya aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kami core team, berikan kami kesatuan hati. Agar setiap kami melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biar apa yang kami perbuat menyenangkan hati Tuhan. Biar melalui pelayanan kami nama Tuhan dipermuliakan. Juga terima kasih untuk tim musik, WL Singer Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya jeripaya mereka di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah, keluarga mereka Tuhan. Biar apa saja mereka perbuat Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan. Biar Tuhan yang membuat mereka berhasil Tuhan. Terima kasih banyak guru-guru sekolah minggu yang melayani di lantai 3 mengajarkan anak-anak. Kami percaya mereka sudah memberi yang terbaik buat Tuhan dan anak-anak diberkati. Biar generasi ini Tuhan persiapkan generasi anak-anak di sisi menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Masa depan mereka penuh harapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersatu berdoa buat Jakarta. Kami percaya kesejahteraan kota, kami berdoa biar Tuhan berkati Jakarta Tuhan. Pemimpin kami Pak Anies Tuhan, wakilnya Tuhan, berikan mereka hikmat apa yang mereka harus kerjakan untuk Jakarta. Kami bersyukur, berterima kasih kalau virus sudah tidak ada di Jakarta ini semua karena Tuhan yang bekerja buat Jakarta Tuhan. Kami juga berdoa buat Indonesia, roh takut akan Tuhan turun untuk Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Tuhan lawat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya bangsa kami menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, roh takut akan untuk pemimpin kami. Pak Jokowi bersama dengan wakilnya Tuhan, menteri-menterinya Tuhan, yang dari pusat sampai daerah Tuhan, hidup takut akan Tuhan ada pada mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, kita arahkan hati, pikiran, buka kedua belah tangan kita. Pulanglah, kembalilah dengan membawa berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat, mari sama-sama berkata amin. Aku percaya, aku atasku berlimpah, berikan kemurahan selalu bagiku. Jemaat undang untuk duduk kembali dan dimohonkan untuk bersaat teduh. Puji nama Tuhan, dengan demikian ibadah kita selesai. Sampai jumpa kembali, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.